Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita secara normal. Di pagi ini kita akan mempelajari bab 3 yaitu tentang ta'awun dalam Islam. Nah, dalam ta'awun ini ada 3 hal yang menjadi pokok bahasan utama. Yang pertama adalah pinjam meminjam, kemudian yang kedua adalah utang piutang, dan yang ketiga adalah gadai. Sedangkan dalam video pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas tentang pinjam meminjam. Untuk utang dan gadai nanti akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Untuk itu mari kita siapkan diri untuk memulai pembelajaran dengan berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, mari kita masuk pada pembelajaran kali ini yaitu tentang pinjam meminjam. Pada video pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab 3 yaitu ta'awun dalam Islam, di mana ta'awun dalam Islam ini terdiri dari 3 hal, yaitu pinjam meminjam, utang piutang, dan yang ketiga adalah gadai. Ini menjadi sub-bahasan dalam bab 3 ta'awun dalam Islam. Namun, untuk video pembelajaran kali ini kita fokuskan pada subbab pinjam meminjam. Sebagai seorang siswa, tentu kita harus memahami apa itu pengertian pinjam meminjam, kemudian dalil yang berkaitan dengan pinjam meminjam, contoh dan hukum yang berkaitan dengan pinjam meminjam. Setelah video pembelajaran kalian selesaikan, diharapkan kalian bisa mengerti tentang pengertian pinjam meminjam, bisa menyebutkan dalil dalam Al-Quran tentang pinjam meminjam, bisa menyebutkan contoh kasus pinjam meminjam, serta yang keempat, kalian bisa membedakan hukum-hukum tentang pinjam meminjam. Keempat inilah yang kemudian menjadi tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari video pembelajaran ini. Ingat, harus mengerti pinjam meminjam itu apa, bisa menyebutkan dalilnya, menyebutkan contohnya, dan bisa menyebutkan hukum pinjam meminjam. Baik, pinjam meminjam dalam bahasa fikih disebut ariyah. Sedangkan pinjam meminjam sendiri itu artinya adalah memanfaatkan barang atau uang untuk sementara waktu. Jadi, jika kita meminjam sesuatu kepada orang lain, maka ada batas waktunya. Itulah yang kemudian disebut pinjam meminjam. Misalnya, ketika di dalam kelas ada teman kalian yang tidak punya pulpen, maka sebagai seorang teman, kita berkewajiban meminjamkan pulpen kepada teman yang tidak membawa. Namun, ada batas waktunya. Si teman yang dipinjami harus mengembalikan setelah selesai memakainya. Adapun dalil dalam Al-Quran tentang pinjam meminjam berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surat Al-Maidah. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2 ini mengajarkan bahwa sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk menolong, termasuk di dalamnya adalah tentang pinjam meminjam. Akan tetapi, tolong menolong ini khusus di dalam kebajikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan kita tolong menolong dalam berbuat dosa, apalagi yang berbuat pelanggaran. Pinjam meminjam hukumnya bisa menjadi 4. Yang pertama mubah, yang kedua sunnah, kemudian yang ketiga wajib, dan yang keempat haram. Kenapa bisa demikian? Ini tergantung pada situasi. Mubah maknanya boleh, ini sesuai hukum asalnya. Sunnah artinya ada nilai kebaikan apabila kita melakukan pinjam meminjam. Sedangkan wajib maknanya ada keharusan. Sedangkan haram maknanya dihukumi dosa bila terjadi akad pinjam meminjam. Contoh kasus, seseorang meminjamkan uang untuk saudaranya yang mau berjudi, maka hukumnya haram. Begitu ya kira-kira. Nah, rukun pinjam meminjam ada 5. Yang pertama mu'ir, yang kedua musta'ir, yang ketiga musta'ar, yang keempat batas waktu, dan yang kelima adalah ijab qabul. Yang namanya rukun itu harus ada dalam suatu praktik ibadah. Mu'ir artinya adalah orang yang meminjami. Sedangkan musta'ir adalah orang yang meminjam. Untuk musta'ar adalah barang yang dipinjam. Kemudian yang keempat batas waktu, yang kelima ijab qabul atau serah terima. Misal, si A meminjam pulpen ke si B, maka si A bisa disebut sebagai mu'ir, si B disebut sebagai musta'ir, kemudian pulpen sebagai musta'ar, batas waktu, dan ijab qabul serah terima. Untuk tugas, karena materi sudah selesai, ada tugas untuk kalian. Tuliskan contoh hukum pinjam meminjam sesuai dengan alasannya. 1. Pinjam meminjam yang hukumnya mubah. Yang kedua, pinjam meminjam yang hukumnya sunnah.
Yang ketiga, pinjam meminjam yang hukumnya wajib. Yang keempat, pinjam meminjam yang hukumnya haram. Tugas kalian menuliskan contoh kasusnya, contoh masalahnya, atau contoh kejadiannya dari keempat hukum pinjam meminjam tersebut di atas. Selamat mengerjakan. Bismillah, manjada, wajada. Selamat mengerjakan. Nah, itulah dia tadi video pembelajaran tentang pinjam meminjam. Mudah-mudahan walaupun singkat bisa bermanfaat untuk kita semua. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah bahwa pinjam meminjam dalam istilah fikih sering disebut ariyah adalah memanfaatkan barang atau uang untuk sementara waktu. Hukumnya bisa menjadi 4 hukum. Yang pertama mubah, yaitu hukum asalnya. Yang kedua sunnah. Yang ketiga wajib. Dan yang keempat haram. Hal ini tergantung pada alasan kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan. Sedangkan hukum pinjam meminjam itu terdiri dari 5, yaitu mu'ir, kemudian yang kedua musta'ir, yang ketiga mustamar, yang keempat batas waktu, dan yang kelima adalah ijab kabul. Itu aja untuk video pembelajaran kali ini. Ingat, tugasnya dilaksanakan dan kalian tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan jaga hati. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelapangan rezeki dan kemudahan kita untuk memahami pembelajaran. Itu aja dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjada wajada.